Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam minggu ya, tanggal 27 September. September 2025. Ini kebetulan malam minggu cerah tapi sumuk. Gerah ya. Gerah lah. Kebetulan ngobrol santai, ini ada informasi atau berita yang sangat baik, positif. Jadi sehingga kita malam ini silaturahmi ngobrol santai. Nah, pertama mungkin saya ingin menanyakan ke Pak RT. Jadi Pak RT ini di desa kita Prigi ini ada informasi apa, ada berita apa yang mestinya bisa disampaikan untuk warga. Gitu Pak RT. Terima kasih Mas Kamto, karena kebetulan namanya sama nih. Iya. Mas Sukamto, saya juga Sukamto. Dan ada tidak hanya nama yang sama, tapi ada sesuatu yang sama. Di antaranya itu adalah saya ini senang, saya bisa dibilang pekerja sosial ya, peduli dengan lingkungan sosial. Nah, Mas Kamto ini termasuk juga orang yang saya pikir menjadi pemerhati lingkungan gitu loh. Jadi kepingin tahu potensi-potensi apa yang ada di lingkungan. Nah, ini saya senang banget punya warga seperti Mas Kamto, sehingga mudah-mudahan nanti punya kontribusi terhadap lajunya kegiatan-kegiatan di lingkungan RT saya. Insya Allah. Makasih Mas Kamto, pertanyaannya memang saya bilang ini informasi yang menyenangkan atau kabar gembira. Jadi pemerintah pusat itu kan punya program yang bisa atau yang mestinya itu dilaksanakan oleh pemerintah desa. Karena pemerintah pusat itu punya program yang namanya ketahanan pangan. Otomatis ketika membuat program pasti difasilitasi. Sehingga program ketahanan pangan yang tujuannya itu tentunya untuk masyarakat, swasembada pangan diantaranya, terus di samping untuk masyarakat juga untuk menumbuh kembangkan badan usaha milik desa. Nah, di desa Prigi itu juga sedang melaksanakan apa yang menjadi program pemerintah. Dan ini tidak hanya di desa Prigi, tapi di seluruh Indonesia itu desa ini sedang melaksanakan ini. Nah, di antara pelaksanaan program ketahanan pangan yang diambilkan 20% dari dana desa di Prigi itu diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya harus sesuai dengan regulasi, karena ada peraturan Menteri Desa itu yang mengatur tentang bagaimana kegiatan ketahanan pangan ini dapat dilaksanakan sehingga tidak asal-asalan, gitu, tidak ada petunjuk-petunjuknya. Di antaranya yaitu ini agar saya tidak salah baca, salah ngomong, ini saya membaca peraturan keputusan nih. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025. Panduan penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan. Jadi di sini sudah ada petunjuknya, kita tinggal melaksanakan saja gitu loh. Di antaranya adalah untuk pengembangan produk unggulan desa, baik nabati itu seperti jagung, melon, padi, cabai lah, kita tahu lah ya itu ya.
maupun hewani. Nah, hewani ini seperti budidaya ikan, baik itu ikan nila, mujair, grame atau lele itu. Terus ayam petelur, domba. Ini diantaranya. Nah, untuk tahun ini Desa Prigi ini kegiatan ketahanan pangan ini untuk mengadakan pelatihan untuk masyarakat, warga itu penetasan telur. Kalau dulu waktu kita masih kecil itu orang tua kita itu kalau ingin memelihara ayam itu telurnya diangkremi oleh indungnya binih ya. Sekarang di generasi yang milenial kita sebut Gen Z itu sudah mengembangkan alat-alat untuk menetaskan telur semakin canggih. Nah, karena di Desa Prigi ada 14 RT, sehingga kegiatan ketahanan pangan di Desa Prigi itu dilaksanakan berbasis RT. Dan ini hebat, gitu. Ini hebat. Jadi ada 14 RT, maka setiap RT itu membentuk kelompok swadaya masyarakat. Satu kelompok 10 orang. Nah, di wilayah RT 3, RW 2 itu kami mengutus 10 orang dengan komposisi 8 orang itu anak-anak remaja. Nah, yang 2 orang itu generasi all. Antaranya ini ada Pak Slamet dan KDM. Nah, nanti untuk informasi yang lebih kepada teknis, yang lebih tahu tentunya teman-teman yang ikut pelatihan di Balai Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Nah, tapi pada intinya saya sebagai pengurus lembaga pemasyarakatan desa yaitu lembaga RT sangat mendukung apa yang menjadi program pemerintah desa selagi on the rule, on the rule. Jadi sesuai dengan regulasi. Silakan Mas Kamto secara spesifik atau teknisnya kepada Pak Slamet dan KDM. Ya, terima kasih Pak RT sudah memberi penjelasan dengan gamblang ke saya dan ke teman-teman, mungkin ke pemirsa yang lagi nonton malam ini, mungkin bisa menambah pengetahuan. Jadi sekali lagi saya terima kasih Pak RT. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya atau berdiskusi dengan Pak Slamet, Pak KDM KW. Ya. Jadi kebetulan saya dengar Pak Slamet dan Pak KDM kemarin itu didelegasikan untuk ikut dari 10 peserta yang ke kelurahan. Jadi hasil dari kemarin di kelurahan itu boleh dong dibagikan ceritanya. Boleh siapa dulu atau Pak KDM atau Pak Slamet boleh. Saya dulu nggak apa-apa ya. Siap, Pak Slamet. Yang paling tua. Siap, Pak Slamet. Ya, kebetulan itu tadi saya dikasih mandat suruh mewakili untuk pelatihan penetasan telur yang kalau saya telaah ya, maksudnya artian saya melihat dan merasakan memang dari desa itu, terutama saya tempatnya di Prigi ini ya Mas ya. Jadi memang tanggap ya, artinya tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat yang
memang ini untuk apa? Mengurangi akan pengangguran apa ya? Ya. Di samping mamanya ada yang nganggur lah ya. Ya mungkin ini satu terobosan satu terobosan ya satu terobosan untuk satu mengurangi pengangguran, dan yang mungkin berikutnya itu menambah penghasilan kalau yang memang sudah kerja, di samping kerja tapi ini ada penghasilan lain dari penetasan telur. Dan ini mesin memang sudah dikemas sedemikian rupa, lebih canggih dari dulu. Memang ada mesin kayak gini tapi manual apa ya? Masih manual pakai triplek. Triplek yang mungkin jenengan pernah lihat kan. Itu yang pakai jam ini tuh, kalau ini sudah tidak. Dan mitra kerja untuk PT Astra ya, kalau nggak Enggak, ini kan Astra ininya berarti Delta. Ini Delta yang dari Solo ya. Dari Solo, pemerintahan Desa Brigi mengundang memang untuk khusus alat ini didatangkan dari sana. Dan dari hasil kemarin ini mesin ini bisa menetaskan 100 butir telur kurang lebih ya. Kapasitas 100 butir. Terus dengan mesin ini sudah canggih lah ya. Ini sudah digital semua. Kita tinggal mencet-mencet, nanti dia muter sendiri, gitu. Jadi agak santai. Jadi ini bisa disambi apa sih ngolah sebetulnya, Mas? Artian nggak kayak dulu kan harus diingat gitu loh. Ini enggak, memang sudah di setel sedemikian rupa lah. Ya dari muter sendiri. Kalau dulu kita balik ya, balik manual. Kalau ini sudah mesin yang balik itu. Dan memang saya senang luar biasa dengan adanya kegiatan ini gitu loh. Jadi insya Allah saya juga mau ikut andil dalam artian kegiatan ini, dan saya titip telur insya Allah. Dan nanti secara teknis sih belum kita bicarakan, nanti habis ini mungkin secara teknis lapangan lah ya. Nanti kita kemarin kita review, nanti kita review secara teknis penggunaannya alat ini. Walaupun mungkin kemarin dari Pak RT sudah dicoba. Dari yang besok nanti dikumpulkan semua dari perwakilan kemarin. Kiranya kayak gitu aja. Mungkin ini Pak KDM, Mas KDM, mau nambahin, melengkapi lah. Oke, terima kasih Pak. Ini selanjutnya ke saudara kita Pak KDM KW. Nah, untuk mesin ini apakah sudah punya sensor untuk memilah-milah telur yang kualitas bagus dan kualitas jelek, kurang bagus? Bagaimana mendeteksi tadi ya? Kalau zamannya kita masih anak-anak kan mendeteksi telur kan teropong ini ada Pak. Ini Coba dijelaskan. Anda jelaskan. Ini alatnya tinggal mencet ini, karena ini tidak dicolokin ya. Makanya ini nggak nyala lah ya. Ini buat jadi nggak cerita di sini. Untuk sketsa aja. Ya, nanti kan ini ada lampu Cahaya telurnya ditaruh di sini, di atas kelihatan ya. Gitu. Jadi dia disinari itu bisa kelihatan dia kualitas yang bagus atau gimana, kurang bagus berarti. Bagus gimana ya. Dan sekalian nanti kalau yang sudah siap ada penampungannya sendiri dalam. Gitu ya. Yang sudah siap ditetaskan gitu. Ya selanjutnya saya terima kasih sekali kepada Pak RT yang telah mempercayakan saya serombongan ya Pak Slamet ya. Jadi nambah ilmu. Nambah ilmu lah. Anak muda. Saya sih ya sudah tua, tapi jiwa muda. Untuk generasi yang muda-muda lah ya. Saya di belakangnya support.
Iya. support. Siap. Kaderisasi lah ya. Organisasi. Oke, gitu. Terima kasih Ya. Pak KDM untuk reviewnya ini. Ya, walaupun tidak review secara dicolokkan dinyalakan, tapi review ini sudah lumayan bermanfaat dan membedah Iya. apa arti di sini nih. Ya. Jadi ini kembali ke Pak RT. Saya sendiri menilai ini bagus sekali Pak RT untuk generasi Z yang sekarang ya, karena hal-hal positif seperti ini memang harus selalu diciptakan, terutama pemerintah desa untuk KRT ini sangat positif dan bagus gitu Pak RT menurut saya pribadi. Jadi di samping tadi yang sudah dijelaskan Pak Slamet, juga menambah pengetahuan digitalisasi. Iya. Gitu, Pak RT. Monggo kalau Pak RT mau ada lanjutan atau tambahan. Jadi pengalaman saya dalam hal kegiatan-kegiatan yang bentuknya kelompok itu memang ketika masih proses babat ya, merintis ya. ini abot. Betul. Satu, banyak orang yang takut bayangan. Betul. Lah apa ya seperti itu. Betul. Jadi banyak yang takut bayangan. Saya pinjam istilah dari bahasa Arab, ada manjada wajada. Ya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil lah ya. Sopo temen bakal tinemen gitu loh kalau bahasa Jawanya. Satu, saya ini orang yang selalu berpedoman tentang kebenaran. Dalam konteks tertentu bahwa untuk penyelenggaraan pemerintah desa bahwa ada kalimat yang konotasinya adalah pesan moral dari Mbah Hasim Hadratus Syekh Mbah Hasim Asy'ari dan Mbah Kiai Abdul Wahab Hasbullah itu kan menyampaikan bahwa hubul waton minal iman, bahwa mencintai tanah kelahiran itu sebagian dari iman seseorang. Jadi bentuk rasa cinta saya kepada desa adalah bagian dari keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, kepada kitab Allah. Karena itu sebagai masyarakat dan yang sedang mendapat amanat untuk menjadi ketua RT, maka apapun yang menjadi program pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, sampai dengan pemerintah desa, sudah pasti saya mendukung. Dan tidak hanya mendukung dengan kata-kata saja, tapi juga membantu. Nah, apalagi dengan kegiatan-kegiatan yang sangat berguna nantinya bagi masyarakat, tidak hanya sebagian, tapi banyak masyarakat yang membutuhkan. Dengan situasi, kondisi sekarang ini, kita usia sudah di atas 50. Di mana sih ada perusahaan yang mau menerima tenaga kerja yang usianya sudah tua? Nggak ada. Tuh. Nah, sehingga kegiatan ini bisa menampung orang-orang yang sudah tidak bisa bekerja di perusahaan. Terus kedua, dulu ketika saya masih usia 30 sampai 45, di Purbalingga ini banyak sekali perusahaan asing sehingga mampu menampung tenaga kerja sampai puluhan ribu. Sekarang sudah berkurang. Sehingga anak-anak kita, remaja kita itu juga mengalami kebingungan di mana ada yang bisa menampung pekerjaan. Nah, dengan adanya kegiatan dari pemerintah desa yang didanai oleh dana desa, 20% dari dana desa itu untuk kegiatan
meningkatkan apa ya ekonomi masyarakat sehingga anak muda, remaja-remaja itu saya sampaikan agar ikut untuk apa mengikut untuk kegiatan ini. Kon melu lah, ayolah melu lah. Tuh. Di samping ada hasilnya juga untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang negatif, yang kurang bermanfaat atau kegiatan-kegiatan yang membahayakan dirinya sendiri. Dan ini juga termasuk salah satu melatih agar anak-anak itu memiliki jiwa apa ya, bisnis gitulah, jiwa wirausaha. Gitu. Jadi jangan tergantung aku harus golek pekerjaan. Nah, kalau ini benar-benar ditemani manjada-wajada itu, saya yakin akan berhasil. Aja wedi bayangan karena kebanyakan orang itu ketika akan usaha pasti wedi bayangan disit kayak gitu. Nah, kenapa di RT kita itu komposisinya anak-anak remaja, terus ada orang tua. Ya orang tua ini untuk memberi support kepada anak-anak remaja itu. Jangan sampai patah semangat kayak semangat apa itu kayak belarak, murbing belarak, wow gede terus hilang itu. Nah nanti untuk teknis ini kan ada pilihan nih. Kalau ayam apa memelihara ayam kampung itu 1 ekor induk ya winih itu telur berapa jumlahnya? 15 ini 15. Nah ini berapa kapasitas? 100. Artinya ini sama saja dengan berapa ekor ayam? Kalau 1 ekor itu 15, ini bisa menampung 100. Artinya bisa ini sama saja perbandingannya ini sama saja dengan berapa ekor? Kan 8 ekor. Nah, 8 ekor. Nah, nanti secara teknis bisa kita setelah telur menetas bisa kita titipkan kepada warga. Ya. Kita titipkan kepada warga. Nanti kalau lebaran kita jual. Kita bisa dibagi 2. Hasilnya bagi 2. 50% untuk yang memelihara, 50% untuk kita. Kelompok masuk ke kelompok swadaya masyarakat itu. Nah, itu bisa seperti itu. Atau bisa telur menetas 1 minggu kemudian kita jual, itu ada yang menampung. Sudah ada yang menampung. BUMDes pun menampung. Ya. Jadi nanti kita bekerja sama dengan BUMDes. Telurnya bisa beli ke BUMDes, ya. Hasil dari penetasan ini kita jual ke BUMDes. Gitu. Jadi kita juga harus bisa menghidupi BUMDes. Jangan sampai orientasinya kita itu keuntungan saja untuk pribadi atau kelompok, tapi kita juga harus bisa memikirkan BUMDes kayak gitu. Berarti rotasi itu harus ekosistem harus dibangun, harus dibangun. Karena apa? Kalau BUMDes berkembang, kemudian BUMDes itu mengalami keuntungan BUMDes kan untuk masyarakat juga. Nah, apalagi program dari Pak Kades Prigi, kalau nanti BUMDes bisa mengalami keuntungan yang besar, itu rencananya akan memberikan bantuan seperti bantuan pangan non tunai kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat. Gitu. Ini kan bagus. Jadi ini kegiatan yang akan dilaksanakan oleh teman-teman semua ini di Desa Prigi. Ini feedbacknya ini adalah kesejahteraan untuk menegakkan keadilan. Jadi kan tidak seluruh warga ini mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Nah tentu saja warga yang tidak menerima bantuan kan ngarep-ngarep. Nah padahal tidak bisa dialihkan. Ya. Nah karena itu pemerintah Desa Prigi yaitu Pak Kades punya niat keuntungan dari BUMDes ini sebagian
akan diperuntukkan bantuan sosial bagi warga masyarakat yang tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah pusat. Nah, makanya ayo kita bareng-bareng manjadawa-jadalah. Insya Allah berhasil. Gitu. Sopo temen bakal temen. Gitu. Itu kira-kira itu, Mas. Terus lagi, Mas, tambahan. Lu iki se-RT kelompoknya isinya 10. Jangan khawatir, karena pemerintah desa, Pak Kades itu sudah punya wacana akan mengadakan kegiatan yang hubungannya dengan ketahanan pangan ini. Itu apa? Itu akan budidaya ikan. Loh, di sini kan tidak ada lahan untuk membuat kolam, apalagi airnya susah. Sekarang ada teknik pemeliharaan ikan dengan teknik bioflok gitu, dan kultur jaringan plankton. Medianya itu menggunakan terpal atau cor gitu loh. Nah, ini sudah direncanakan oleh pemerintah Desa Brigi, sehingga nanti setiap wilayah RT punya kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi beginilah cara membangun ekonomi kemasyarakatan. Itu kira-kira itu, Mas. Terima kasih banget Pak RT, ini penjelasan atau penguraiannya luar biasa, mudah dimengerti ya, mudah dipahami. Jadi sekali lagi saya dan teman-teman berterima kasih untuk pemerintah Desa Brigi khususnya, karena dengan program ini pemerintah Desa Brigi ini menjadi lebih dekat dengan masyarakat dengan kegiatan, pendekatan dengan kegiatan. Ya, jadi sekali lagi terima kasih. Ini hal-hal yang positif, wajib untuk warga, khususnya warga Desa Brigi, untuk mendukung dan mensukseskan yang menjadi programnya desa. Gitu. Ada tagline, Mas. Siap. Desa Brigi. Jadi Pak Kades itu punya tagline Brigi kompak luar biasa. Jadi nanti sebelum ditutup kita gemakan tagline Desa Brigi. Ya, nanti obrolan malam ini sangat-sangat bermanfaat menurut saya dan menurut teman-teman. Mudah-mudahan obrolan ini bukan hanya obrolan biasa, tapi bisa mengedukasi atau menambah pengalaman yang sedang menyaksikan obrolan kami malam ini ya. Tentunya mudah-mudahan seluruh Indonesia bisa terinspirasi dengan apa yang kita obrolkan ini. Gitu. Mungkin itu saja obrolan malam ini, mungkin kita bisa lanjut lain waktu. Jadi saya tutup dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tagline-nya apa Pak? Tagline-nya Brigi kompak luar biasa. Gitu. Sebelum tagline, Mas. Siap. Saya memberi pandangan, Mas. Ya. Memberi pandangan. Kalau kita mencintai desa, maka ayo kita bantu pemerintahan desa, yaitu kepala desa dan perangkat desa yang sedang memikirkan masyarakat. Karena kunci sukses pembangunan desa itu ada di pendapatan. Itu menurut pemikiran saya, ada di pendapatan. Nah, pendapatan desa itu kan dibagi 3. 1, pendapatan asli desa. 2, transfer desa. Yang ketiga, pendapatan lain yang sah. Gitu. Jadi ada 3 nih sumbernya. Nah, pendapatan asli desa ini apa? Usaha desa. Nah, hasil usaha desa. Hasil usaha desa yaitu BUMDes, Mas. BUMDes itu diantaranya. Nah, yang lainnya adalah aset desa. Ada sawah, ada pasar desa, itu hasil aset desa, Mas. Nah, yang selanjutnya swadaya masyarakat. Terus kelompok yang kedua yaitu transfer desa, ada dana desa, ada alokasi dana desa, ada BHPR, ada APBD provinsi, APBD dari kabupaten,
serta hibah, Mas. Nah, Desa Perigi sekarang ini ingin sekali meningkatkan pendapatan asli desa dari sektor usaha desa, hasil usaha desa yang berupa BUMDes ini. Karena itu, kepada teman-teman sekalian, ayo kita dukung apa yang menjadi pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Nah, tagline-nya untuk Desa Perigi yaitu Perigi kompak, luar biasa itu, Mas. Ayo. 1, 2, 3. Perigi kompak luar biasa. Oke. Terima kasih. Terima Saya kasih. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.